Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Mari kita pada pagi hari ini akan mendengarkan renungan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Semoga saudara-saudara semua ada di dalam keadaan yang sehat, kuat, dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini. Injil Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami senantiasa untuk melakukan apa yang benar di dalam kehidupan kami, supaya melalui apa yang kami lakukan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan kepada kami pengajaran untuk memberikan terang bagi orang lain yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, dan Engkau melayakkan hamba-Mu dalam segala kelemahannya untuk menyampaikan setiap kebenaran yang ada dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dan nama Yudas Iskariot juga masuk di dalam pilihan dari Tuhan Yesus. Di situ dikatakan bahwa Yudas Iskariot itulah yang akan mengkhianati Yesus. Berarti Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Yudas Iskariot itu pada akhirnya akan menyerahkan Tuhan Yesus ke tangan orang-orang Yahudi. Padahal Tuhan Yesus juga ketika akan memilih murid-muridnya sudah berdoa semalam-malaman. Hal itu ditulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13. Dalam pemilihan Yudas sebagai bendahara dalam tim daripada murid-murid Tuhan Yesus sebenarnya merupakan peluang yang diberikan oleh Tuhan Yesus agar Yudas menunjukkan integritasnya, kejujuran, motivasi yang tulus, dan transparansi di dalam pekerjaannya sebagai bendahara. Namun berjalannya waktu, justru Yudas menunjukkan karakternya yang asli, bahwa dia sering mencuri uang dari kas yang dipercayakan kepadanya. Artinya, kepercayaan dan peluang yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai ujian bagi Yudas mengenai kejujurannya, tanggung jawabnya, kecermatannya. Peluang itu tidak digunakan oleh Yudas sebagaimana mestinya. Saudara-saudara Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen juga yang di dalam masyarakat dipercaya sebagai bendahara. Apakah itu di dalam dasawisma, PKK, atau dalam kepanitiaan-kepanitiaan
17 Agustus, ataupun juga di dalam organisasi masyarakat lainnya. Seyogianya apabila seorang Kristen dipercaya menjadi bendahara daripada satu event atau satu organisasi, seharusnya orang Kristen dapat menunjukkan dalam peluang itu bahwa ia dapat dipercaya, ia cermat, bertanggung jawab, transparan, akuntabel di dalam pekerjaannya. Namun justru sering terjadi bahwa orang Kristen yang diangkat atau dipilih menjadi bendahara, pada waktu sang bendahara ini harus mempertanggungjawabkan keuangan yang dipegangnya, ia tidak bisa menunjukkan kejujurannya, transparansinya, dan akuntabilitasnya. Di dalam hal ini justru dia menunjukkan dirinya dengan karakter seperti Yudas. Dalam hal seperti ini, orang Kristen akan menjadi sandungan bagi nama Tuhan, bagi gereja, dan bagi orang-orang Kristen lainnya. Yang seharusnya orang Kristen dapat dipercaya oleh masyarakat dan lingkungannya dan memuliakan Tuhan di dalam peluang yang diberikan bagi dia. Namun sayang sekali apabila hal itu justru terjadi dan sering terdengar ketika seorang bendahara Kristen harus mempertanggungjawabkan hal yang penting, hal yang dinantikan oleh masyarakat. Ternyata dia tidak dapat mempertanggungjawabkan secara benar. Sungguh hal itu menjadi sebuah hal yang mempermalukan Tuhan. Saudara-saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, biarlah apabila kita sebagai orang Kristen berada di sebuah lingkungan, berada di sebuah lembaga, sebuah organisasi, kita menunjukkan dalam peluang itu sebuah perilaku yang menjadi terang, yang memuliakan Tuhan, yang benar-benar dapat membuat orang melihat perbedaan orang Kristen dan orang yang bukan Kristen. Orang yang menunjukkan sifat Kristus dan orang yang membawa terang di tengah-tengah masyarakat dalam segala perilakunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, bahwa di dalam Alkitab kami ada begitu banyak contoh tentang perilaku hidup yang harus kami mengerti, harus kami jalani, supaya kami tidak membuang peluang yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami menjadi seorang yang dipercaya, ketika kami diharapkan menjadi seorang yang bertanggung jawab, ketika kami mendapatkan hal-hal yang besar untuk kami kerjakan, biarlah kami boleh belajar melalui semua yang kami kerjakan, memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, bukan dengan motivasi mencari pengakuan atau pujian, bahkan seolah-olah kami memikirkan orang lain, tetapi yang sesungguhnya kami mencari keuntungan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kepada kami pengajaran. Terima kasih Tuhan, berikanlah dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, firman-Mu senantiasa menuntun kami, menjadikan kami orang yang dapat membawa terang di tengah-tengah pekerjaan, di kampus, di sekolah, dimanapun tempat kami bergaul. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya rahmat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa memberkati kita semua sampai selama-lamanya. Amin.